All around the world, Seventh-day Adventists are reading one chapter of the Bible per day. We call it Revived by His Word. Please join in and visit the Revived by His Word website. Open today's reading and read the accompanying blog. Add your comments or read the comments of others. Get the Google Calendar to remind you, or download the printable calendar of the reading program. Learn more about Revived by His Word and how you can tell others about this project. Firman Tuhan dari kitab Joel. Kitab Joel ini hanya 3 pasal, saudara, tetapi pekabarannya sungguh sangat luar biasa, menjadi pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu, tetapi kepada kita juga untuk sekarang ini. Tema dari kitab Joel adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Penulisnya adalah Joel sendiri dan ditulis pada tahun 835 sampai 830 sebelum Masehi. Joel yang artinya adalah Tuhan adalah Allah. Dia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Joel berkhotbah dan menulis dilatar belakangi oleh karena adanya 2 bencana terhadap orang Yehuda dan orang Yerusalem. Bencana yang sangat hebat menimpa Yehuda pada waktu itu ada 2. Yang pertama adalah bencana serangan belalang. Lalu yang kedua adalah kekeringan yang hebat ataupun kekeringan yang berkepanjangan. Tujuan pekabaran Nabi Joel ini ada 3, saudara. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan umat itu di hadapan Tuhan dalam satu perkumpulan raya yang kudus, agar mereka kembali beribadah kepada Tuhan, karena mereka telah menyimpang ataupun murtad. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan nasihat kepada mereka, bangsa itu, agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan tangisan ataupun dengan perkabungan dan dengan doa syafaat permohonan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah pendeta Simorangkir pernah meratap menangis untuk bertobat datang kepada Tuhan. Ya, tapi saya rasa perlu juga kita di dalam kehidupan kita menyadari akan hidup kita, agar kita datang kepada Tuhan dengan tangisan ataupun dengan perkabungan. Lalu yang ketiga, tujuan pekabaran kitab Joel adalah untuk mencatat dan melihat apa yang Tuhan perbuat kepada mereka nanti ke depan, bila mana mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, bahwasanya Tuhan akan memberkati mereka. Kitab Joel ini, sebagaimana saya katakan tadi, adalah 3 pasal. Pasal yang pertama adalah menggambarkan kehancuran Yehuda ketika pasukan belalang yang besar melahap daun-daunan dari kebun anggur mereka ataupun tanaman mereka, di mana itu sudah membawakan kesengsaraan yang sangat terhadap bangsa itu sendiri. Di tengah-tengah malapetaka tersebutlah Nabi Joel meminta kepada para pemimpin Yehuda agar mereka itu bertobat. Jadi pertobatan yang diminta di sini bukan lagi pertobatan pribadi, tetapi adalah pertobatan nasional, karena memang mereka sudah meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, pasal yang kedua mengingatkan dekatnya hukuman Allah yang lebih besar lagi, dan bukan dalam bentuk bencana alam seperti belalang ataupun kekeringan, tetapi malah dengan satu amaran pasukan yang lebih besar, pasukan satu bangsa
asing akan membinasakan mereka. Itu dalam Yoel pasal yang kedua. Dalam Yoel pasal yang ketiga mengingatkan bahwa Allah sangat mengasihi umatnya bila mana mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Baik, Yoel pasal 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Diawali dengan perkataan firman Tuhan, mengingatkan bahwa ini bukan perkataan Nabi Yoel, tetapi adalah perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan oleh Yoel kepada mereka. Ayat yang kedua, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telingamu hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Dengarkanlah ini hai para tua-tua. Jadi memang yang pertama mendengar harus para tua-tua. Yang harus bertobat lebih dahulu juga adalah para tua-tua. Apakah itu para tua-tua jemaat? Apakah itu terlebih para tua-tua organisasi? Siapa itu tua-tua organisasi? Tentu adalah saudara dan saya yang melakukan pekerjaan Tuhan di organisasi ini. Jadi yang pertama lebih dahulu mendengar dan bertobat adalah kita sebagai para tua-tua, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel kepada orang Yehuda ini. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ayat yang keempat tadi menyatakan dengan ayat 3 maksud saya. Ayat 3 dikatakan, ceritakan itu kepada anak-anakmu. Maksudnya adalah supaya anak-anak mereka nanti kelak jangan murtad lagi, supaya mereka tidak mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh para leluhur ataupun para orang tua mereka. Itulah sebabnya Yoel menyatakan, ceritakan ini kepada anak-anakmu supaya hal yang sama tidak terjadi. Apa yang mereka harus ceritakan, itulah akibat daripada bencana tersebut karena ketidaksetiaan mereka, di mana dikatakan bahwa segala sesuatu telah habis musnah. Ada 4 jenis binatang ataupun belalang disebutkan tadi. Yang pertama adalah belalang pengerit. Mereka sudah makan tanaman mereka, tetapi setelah belalang pengerit itu datang lagi belalang pindahan, lalu datang lagi belalang pelompat, dan kemudian terakhir belalang pelahap. Jadi belalang pengerit ini saudara masih daun-daunnya dulu dimakan, tapi tulang-tulang daun itu masih ditinggalkan. Tetapi kemudian belalang pindahan ini mulai menghabiskan tulang-tulang daun-daun tersebut, lalu kemudian tinggallah mungkin tangkai-tangkainya. Itulah yang dihabisi oleh belalang pelompat. Lalu kemudian tangkai-tangkainya pun sudah tidak ada lagi saudara. Yang ada hanya tinggal kulit-kulitnya. Kulit-kulit pohon itu pun dimakan oleh belalang apa? Belalang pelahap. Sehingga kayu-kayu dikatakan mereka tidak memiliki kulit lagi. Kalau kayu tidak berkulit lagi saudara, itu berarti kayu itu tidak akan tumbuh lagi. Nah, jadi inilah malapetaka yang sangat luar biasa yang dialami oleh mereka pada waktu itu. Dengan melihat kondisi seperti itu pada ketika itu saudara, maka mereka diingatkan. Ayat yang kelima, bangunlah hai pemabuk, dikatakan, dan menangislah. Jadi pemabuk yang dimaksud di sini bukan sekedar mabuk oleh karena alkohol ataupun oleh karena minum arak, tetapi mabuk yang dimaksud di sini adalah bahwa umat itu tidak ada lagi kepekaan moral, ya, terhadap dosa dan kejahatan.
Sudah tumpul pikiran mereka, saudara. Dan mereka menganggap bahwa mereka tidak ada kesalahan apa-apa. Mereka tidak sadar lagi dikatakan bahwa mereka sudah mencemarkan kekudusan akan Tuhan. Saudara-saudara, kita pun sering mabuk, saudara. Bisa saja juga kita mabuk akan jabatan, ya, sehingga kita bergabung dengan tim sukses atau memberikan pengaruh kepada seorang, kepada yang lain. Nanti pilih saya jadi ketua konferensi, ya, atau jadi ketua uni. Itu juga kemabukan yang kita harus tinggalkan, di mana kita harus bertobat, saudara. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun depan, ya, di mana akan diadakan pemilihan di setiap konferensi ataupun daerah. Tapi kita tetap melihat bahwa ada orang-orang yang mabuk, haus akan jabatan seperti itu, di mana kita diingatkan pada pagi hari ini agar kita juga boleh bertobat. Ayat yang ke-6. Sebab maju menyerang negeriku satu bangsa. Nah, jadi maju menyerang negeriku satu bangsa yang dimaksud di sini adalah bahwa serangan belalang itu diibaratkan serangan satu bangsa yang menghabisi, yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Jadi tidak ada lagi korban di rumah Tuhan karena mereka sudah menyembah berhala, saudara. Sudah lenyap. Berkabunglah para pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan. Jadi kembali pelayan-pelayan Tuhan adalah saya dan saudara, bahwa kita harus berkabung di dalam perjalanan hidup kita untuk kita boleh lebih setia kepada Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus. Inilah panggilan yang diberikan oleh Yoel kepada umat itu. Maklumkanlah perkabungan raya, perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi dikatakan di sini, berpuasalah dan berteriaklah kepada Tuhan. Kita bisa saja tidak mengalami wabah seperti belalang ataupun kekeringan, seperti pengalaman orang Yahuda di kitab Yoel. Tetapi saudara-saudara, bisa saja kita juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Bisa saja kita melihat kepada anak-anak kita. Anak-anak kita susah untuk kita kendalikan, bahkan mendukakan hati kita sebagai orang tua. Saudara, ada apa? Ya, kenapa harus terjadi seperti itu? Ya, Tuhan berikan anak-anak kepada kita, tapi contohnya kita tidak bisa atur. Ya, kita tidak bisa kendalikan mereka menurut akan Tuhan. Kita harus mengenal juga diri kita. Karena bisa saja kita tidak mengalami belalang ataupun kekeringan seperti dialami orang Yahuda itu. Bisa saja kita juga bergumul dengan penyakit yang berkepanjangan yang selalu menimpa akan hidup kita ataupun keluarga kita. Kita pun harus bertanya, Tuhan, ada apa? Apa yang saya harus perubah di dalam hidup saya? Saya harus bertobat, Tuhan. Itu juga adalah merupakan bentuk pergumulan
yang kita hadapi, di mana kita harus bertobat seperti orang Yahudi. Ayat yang ke-15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudara-saudara, yang menjadi korban bukan hanya orang Yehuda, bukan hanya orang Yerusalem, oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, tetapi ternak mereka juga mengalami hal yang sama, oleh karena tidak ada lagi rumputan yang mereka harus apa? Yang harus makan. Jadi korban pelanggaran manusia bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga ciptaan Tuhan yang lain. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Karena sebagaimana kita dapat melihat bahwa bila mana umat Tuhan itu selalu berserah kepada Tuhan dan tetap setia, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memeliharakan mereka, memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Tetapi seringkali seperti pengalaman orang Israel ini, mereka lupa akan berkat-berkat Tuhan, oleh karena mereka sudah mengalami kemakmuran di dalam hidup mereka. Mereka lupa kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat itu, dan akhirnya mereka harus mengalami satu penderitaan yang sangat berkepanjangan. Bila mana kita merenungkan akan firman ini, tentu kita akan mendapatkan satu kekuatan ataupun pertolongan untuk tetap setia kepada jalan Tuhan, supaya dengan demikian kita pun boleh melihat dan menceritakan kepada anak kita bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu setia memeliharakan dan memberkati akan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Inilah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. All around the world, Seventh-day Adventists are reading one chapter of the Bible per day. We call it Revived by His Word. Please join in and visit the Revived by His Word website. Open today's reading and read the accompanying blog. Add your comments or read the comments of others. Get the Google Calendar to remind you, or download the printable calendar of the reading program. Learn more about Revived by His Word and how you can tell others about this project.